Ada berita apa aja sih di Taiwan? Atau libur bingung mau kemana? Gimana sih studi dan kerja di Taiwan? Yuk dengarkan langsung RTI FM Online setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya. Apa kabar nih kalian yang ada di sana? Kita kembali lagi ya di akhir pekan. Dan kalau udah akhir pekan, otomatis nih kalian mendengar lagi suara saya Linda Dan saya Cindy. di mana kita berdua hadir dalam acara RTI FM Online setiap Jumat, yaitu Pekan Interaktif. Dan untuk kali ini ya teman-teman ya, selama 30 menit ke depan kita akan menghadirkan berita-berita yang sangat menarik nih, di mana kita punya 2 berita pilihan. Terkait dengan berita pilihan kita kali ini, kita ada apa aja sih Kak Cindy? Nah, di berita pilihan utama ada berita terkait dengan destinasi wisata favorit Taiwan ternyata bukan lagi Jepang. Statistik terbaru pengeluaran kartu kredit menjadi buktinya. Wow, ini menarik sekali ya teman-teman ya. Ternyata orang Taiwan punya destinasi wisata yang baru nih teman-teman. Kemudian kita juga akan membahas terkait dengan kenaikan tarif bus ya. Di mana beritanya adalah tarif bus 1880 Cilung Ilan yang mulai bulan Agustus ini naik loh teman-teman. Dan selanjutnya di topik-topik hangat lainnya ada fakta menarik terkait pose tidur kucing yang ternyata penuh rahasia loh. Bahkan penelitian mengungkapkan 65% kucing lebih suka tidur menghadap ke kiri demi bertahan hidup. Wow, ini menarik sekali ya. Apakah kalian juga miring ke kiri nih kalau tidur? Dan mungkin kalian juga memiliki persamaan dengan kucing ya. Tapi ya terserah sih kalian mau disamain sama kucing atau tidak. Tapi kemudian kita juga akan beralih dengan topik yang menarik lainnya nih. Dimana sebagai penutup kita akan mempertanyakan apa sih sebenarnya guna dari tonjolan di mangkuk hotpot kalau kalian makan hotpot di Taiwan? Ternyata mangkuk ini ya gak cuman didesain seperti biasa nih. Ada loh fungsi-fungsi tertentunya dan mungkin kalian baru tahu fungsinya setelah mendengarkan acara ini. Tapi untuk selengkapnya tentu aja ya terus tongkrongin acara kita di hari ini setelah selingan yang berikut. Tempat wisata favorit bagi wisatawan Taiwan telah berganti. Menurut statistik internal Megabank, negara dengan peningkatan tertinggi dalam pengeluaran kartu di luar negeri pada kuartal kedua tahun ini adalah Swiss dengan tingkat pertumbuhan sebesar 280%, jauh melampaui Korea Selatan di posisi kedua dengan pertumbuhan 26%, dan Australia di posisi ketiga dengan pertumbuhan 25%. Di sisi lain, jumlah pengeluaran di Jepang, yaitu favorit orang Taiwan sebelumnya, secara tak terduga turun sebesar 6%, di luar perkiraan banyak orang. Megabank memperkirakan bahwa hal ini mungkin disebabkan oleh pengaruh rumor media sosial yang menyebabkan orang-orang mengubah destinasi perjalanan mereka, serta melemahnya yen Jepang terhadap dolar Taiwan, sehingga menyebabkan penurunan pengeluaran kartu. Namun, alasan lainnya adalah karena apresiasi dolar Taiwan yang signifikan. Sehingga orang Taiwan berpikir ini adalah waktu yang tepat untuk bepergian ke negara-negara dengan harga tinggi. Mengapa Swiss dengan harga-harganya yang tinggi kini justru menjadi favorit baru bagi masyarakat Taiwan untuk menggesek kartu dan belanja mereka? Megabank memperkirakan bahwa apresiasi dolar Taiwan telah memainkan peran penting dalam gelombang konsumsi ini. Menggesek kartu saat bepergian ke luar negeri tidak hanya menjadi lebih hemat biaya, tetapi juga telah mengubah preferensi perjalanan wisatawan Taiwan. Mengambil contoh Swiss, dengan harga-harganya yang tinggi, masyarakat Taiwan telah diuntungkan oleh apresiasi dolar. Mereka tidak hanya lebih rela mengeluarkan uang lebih banyak untuk menikmati pemandangan indah pegunungan Alpen, tetapi juga tidak perlu terikat saat berbelanja,
terutama jika dipadukan dengan konsumsi kartu kredit yang dapat melipat gandakan manfaatnya. Oleh karena itu, semakin banyak orang yang tidak lagi hanya membawa uang tunai saat bepergian dan justru menggunakan kartu kredit berhadiah tinggi untuk membayar tagihan di waktu yang tepat, yang tentunya dapat menjadi senjata dalam hal berbelanja. Akibat kekurangan tenaga kerja, kenaikan biaya, dan rendahnya tingkat keterisian penumpang, industri transportasi penumpang mengalami kesulitan dan telah menghentikan atau menyesuaikan tarif. Rute 1880 dari Cilung ke Ilan yang dioperasikan bersama oleh Ko Kwang Bus dan Capital Bus akan menyesuaikan tarif mulai 1 Agustus ini dengan kenaikan maksimum $15 Taiwan. Selain itu, Capital Bus telah membatalkan satu perjalanan pada rute komuter apartemen Nanjing atau Nanjing Sanmin ke Tranmere Park sejak 25 Juli. Ko Kwang Bus dan Capital Bus telah mengumumkan kenaikan tarif untuk rute 1880 yaitu dari Cilung ke Ilan yang dioperasikan bersama mulai 1 Agustus ini. Kenaikan harga ini telah dilaporkan ke Dinas Perhubungan. Setelah kenaikan ini, tarif untuk berbagai rute akan naik sebesar 2 hingga $15 Taiwan. Di antaranya, harga normal untuk rute Cilung ke Taucheng dan Cilung ke Chaoxi akan lebih dari $100 Taiwan setelah kenaikan. Menurut pengumuman dari Ko Kwang Bus dan Capital Bus, mulai tanggal 1 Agustus, tarif penuh dan setengah harga dari Shizi ke Taucheng akan naik sebesar $2 Taiwan. Tarif penuh dan setengah harga dari Shizi ke Chaoxi akan naik masing-masing sebesar $5 Taiwan dan $2 Taiwan. Sementara tarif penuh dan setengah harga dari Cilung ke Taucheng akan naik masing-masing sebesar $15 Taiwan dan $8 Taiwan. Kemudian tarif penuh dan setengah harga dari Cilung ke Chaoxi akan naik masing-masing sebesar $11 dan $6 Taiwan. Faktanya, bus 1880 dari Cilung ke Ilan dipersingkat ke stasiun transfer Chaoxi bulan lalu karena beban penumpang yang rendah. Lee Chien-wen, manajer umum Capital Bus, menyampaikan bahwa Biro Jalan Raya telah menyetujui penyesuaian tarif penumpang jalan raya nasional pada 1 Mei tahun lalu. Saat itu, bus 1880 berharap dapat menarik penumpang dengan tarif rendah, sehingga tidak mengikuti penyesuaian tersebut. Namun hingga saat ini, jumlah penumpang masih di bawah angka 1 digit dan harus disesuaikan ketika sudah tidak dapat lagi menampung penumpang. Lee Chien-wen menunjukkan bahwa pendapatan harian rata-rata setiap bus adalah $9.000 Taiwan untuk mencapai titik impas. Pendapatan harian rute 1880 hanya sekitar $1.600 Taiwan, yang berarti setiap perjalanan merugi. Sebelumnya, ia khawatir bahwa jumlah penumpang akan berkurang setelah penyesuaian tarif. Tetapi sekarang ia hanya berharap penyesuaian tersebut dapat mengurangi kerugian. Karena rute tersebut saat ini dioperasikan oleh perwakilan, tidak menutup kemungkinan rute tersebut akan dihentikan jika terus merugi di masa mendatang. Capital Bus juga mengumumkan bahwa layanan pukul 18:10 untuk rute komuter apartemen Nanjing atau Nanjing Sanmin ke Taman Tranmere telah dibatalkan sejak 25 Juli. 4 layanan dari apartemen Nanjing atau Nanjing Sanmin ke Taman Tranmere tetap beroperasi pada pukul 7.30, 7.45, pukul 8, dan pukul 8:15 pagi. Layanan dari Taman Tranmere ke apartemen Nanjing atau Nanjing Sanmin akan tetap beroperasi pada pukul 17.35, kemudian pukul 17.50 dan pukul 18:10, mulai dari hari Senin hingga Kamis, dan hanya tersisa pukul 17.35 serta pukul 17.50 pada hari Jumat. Lee Chien-wen menjelaskan bahwa alasan utamanya adalah layanan pukul 18:10 sore pada hari Jumat kurang diminati, dan rute jalur utama Nanjing serta Jalan Raya Nasional 1579 juga beroperasi di ruas yang sama. Di antara mereka, setelah jalur utama Nanjing digantikan dengan bus listrik,
layanannya telah meningkat pesat sebesar 20% atau sekitar 10 layanan lagi, dan masyarakat tidak akan terpengaruh. Demikianlah 2 berita utama yang telah kami bacakan di hari ini. Selanjutnya, mari kita masuk ke topik-topik hangat di acara Pekan Interaktif. 无限的爱向全世界传开，永恒的关怀来自台湾之音 RTI。 Siapa nih di antara kalian yang punya kucing atau suka banget sama kucing? Kalau Kak Cindy, kira-kira Kak Cindy kalau dikasih kucing suka nggak nih? Saya sih suka aja ya teman-teman, asalkan kucing itu punya bulu dan juga gendut. Cindy agak takut tuh ya sama kucing-kucing mahal yang jenis pink itu loh. Karena kan dia seperti hanya tulang dibalut kulit aja gitu loh teman-teman. Agak geli-geli gimana gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau kucingnya bulat, montok gitu ya seperti Garfield, aduh pasti lucu sekali. Kalau Kak Linda suka nggak? Aku juga suka sih selama dia emang berbulu ya teman-teman ya. Aku suka banget binatang-binatang yang berbulu. Bahkan tiap kali ngelewatin pet shop ya alias toko binatang, dimana kan kalau di Taiwan ini biasanya ya bentuk pet shop itu adalah kaca. Terus udah gitu di balik kaca itu ada beragam anak kucing gitu ya, atau kucing-kucing yang lucu, selain juga anjing, kelinci dan kawan-kawannya nih teman-teman. Dimana ya kita tahu ya ada cincila juga yang lumayan tren nih kalau di Taiwan sendiri. Tapi kita nggak ngomongin binatang-binatang yang lain ya teman-teman ya. Kita perhatiin nih si kucing ini. Ketika kamu lewat pet shop, udah gitu kamu perhatiin kucing-kucing itu ada yang lagi mainan bulu-bulu, ada yang lagi makan, ada yang lagi ngelamun, tapi ada juga kan yang lagi tidur cantik nih ya teman-teman. Pernah nggak sih perhatiin posisi tidurnya si kucing ini? Terus kalian foto-foto, ih lucu ya, ih dia ditiban, ih kenapa gitu. Betul, jadi kucing ini ya teman-teman saat tidur itu sangat menggemaskan ya. Karena saat tidur itu adalah saat-saat dimana dia tidak terlihat sombong dan terlihat sangat imut ya teman-teman ya. Tapi ternyata posisi kucing ini itu juga dipengaruhi oleh evolusi selama berjuta-juta tahun loh teman-teman. Jadi kalau disimpulkan, pose tidur kucing ini memiliki makna tersendiri nih teman-teman. Nah, kalian semua juga bisa memperhatikan nih, apakah kucing kalian ini suka tidur miring atau tidur telungkup atau tidur terlentang? Nah, studi mengungkapkan bahwa hampir 2/3 kucing peliharaan lebih memilih posisi tidur dengan sisi kiri menghadap ke bawah. Jadi pupuknya tuh miring ke kiri ya teman-teman. Dan menariknya nih ya, ini ternyata bukan kebetulan atau hobi mereka belaka, melainkan berkaitan dengan naluri bertahan hidup yang kompleks. Wah, maksudnya gimana tuh Kak Linda? Nah, maksudnya terkait dengan hal ini, ternyata kita nggak cuman karena memperhatikan aja ya teman-teman, tapi ada penelitiannya. Jadi ini benar-benar didukung terkait dengan penelitian di bulan Juni lalu, yaitu dalam jurnal Current Biology yang dipimpin oleh Dr. Isparta dari Universitas Bari di Italia. Jadi, tim peneliti ini telah menganalisis 408 video kucing yang lagi tidur ya teman-teman ya. Dan ini berdasarkan video aja. Tapi karena banyak banget ya, udah gitu videonya ini ditaruh di YouTube, tentu saja video itu harus diperhatikan ya. Udah gitu video ini ternyata memiliki syarat khusus untuk penelitian, yaitu tidak diedit atau dibalik alias di mirror. Dimana kita tahu nih ya, belakangan ini banyak banget kan video-video yang melakukan mirror atau ngebalikin video aslinya. Karena mereka itu biasanya pengen repost nih teman-teman. Dan tentu saja berarti ini video-video yang diambil merupakan video asli dan memperlihatkan dengan jelas kalau kucing tidur itu ternyata, ini ya pengetahuan baru ya buat aku sendiri nih Kak Cindy, yaitu kucing minimal bisa tidur selama 10 detik nih teman-teman. Alias kalau tidur ayam dia itu bertahannya 10 detik.
Dan hasil dari video tersebut memperlihatkan dari 408 video, sebanyak 266 kucing nih atau lebih dari 65% tidur miring ke kiri. Ini hanya dilihat dari video aja ya. Sedangkan hanya 142 kucing atau sekitar 34,8%-nya yang tidur miring ke kanan. Sehingga nih ya, perbedaan mencolok ini membuat para peneliti menyimpulkan bahwa hal ini bukan sekedar kebetulan belaka. Tapi, apakah kalian pernah bertanya-tanya, mengapa kucing lebih suka tidur miring ke kiri? Kenapa dia tidak terlungkup atau terlentang atau miring ke kanan ya teman-teman ya? Ternyata analisis penelitian menunjukkan bahwa hal ini mungkin berhubungan dengan pembagian fungsi otak kiri dan kanan si kucing. Seperti contohnya nih ya, pada sebagian besar mamalia, otak kanan bertanggung jawab dalam mengenali ancaman, navigasi ruang, dan juga respons melarikan diri. Sementara itu, mata kiri akan mengirimkan gambar langsung ke otak kanan untuk diproses. Dan kalian kalau perhatiin kucing-kucing kalian gitu ya, atau kucing-kucing kenalan kalian atau kucing yang di pet shop lah, itu ternyata secara mayoritas alias sebagian besar senang banget loh tidurnya di tempat tinggi. Makanya biasanya kalau kamu punya kucing kan dikasih tuh tempat-tempat tidur khusus di atas jendela atau enggak tempat untuk manjat sampai ke atas-atas banget. Nah ini tuh ya secara alami itu artinya karena musuh itu biasanya kan cenderung mendekat dari arah bawah dan kucing itu punya naluri untuk memperhatikan musuh mereka dari atas. Dan kemudian nih ya, dengan posisi miring ke kiri dan udah gitu mata kiri jadinya menghadap ke bawah, tentu saja mereka bisa mengawasi potensi ancaman tersebut. Dan jika ada sesuatu yang mencurigakan, sinyal dari mata kiri akan langsung dikirimkan ke otak kanan dari si kucing tersebut untuk menilai bahaya dan memutuskan apakah perlu kabur atau bertahan bahkan menyerang. Dan bisa dibilang, hal ini seperti sistem alarm otomatis yang tertanam dalam diri kucing. Dan sebenarnya ini nggak cuma terkait dengan kucing domestik alias kucing-kucing yang kita temui keseharian, tapi juga kucing-kucing besar seperti leopard, macan, dan juga panther nih teman-teman. Modelnya mereka itu kan biasanya tidur di atas dahan yang tinggi ya teman-teman. Udah gitu mereka suka banget tuh ngejuntain salah satu paunya alias salah satu kakinya. Udah gitu sambil ya bergeraknya emang agak ke kiri sih teman-teman. Dan kucing sendiri ternyata tidurnya tuh lebih lama dari manusia ya, yaitu sampai 12 atau 16 jam sehari. Jadinya enak banget nih tidurnya lama. Wah bener banget nih Kak Linda. Siapa nih dari kalian yang iri ya dan kepengen jadi kucing karena bisa bobok lama dan juga disayang sama majikan kalian nih teman-teman. Tapi nih ya, jika tidur selama itu artinya 60% sampai 65% hidupnya berada dalam kondisi waspada rendah karena ya tadi tidur dengan mata terpejam. Karena itu kucing pun menggunakan strategi tidur miring ke kiri sebagai bentuk pertahanan supaya tetap siaga menghadapi bahaya. Jadi nih ya, lain kali kalau kamu melihat kucing kesayanganmu tidur santai sambil berjemur dengan posisi miring ke kiri, coba elus pelan kepalanya. Apakah dia menganggapmu sebagai musuh atau kawan ya teman-teman ya? Jika dia mencakarmu, oh berarti sayang sekali kalian dianggap musuh oleh anabul kalian. Dan di balik pose imut itu ternyata ya tersembunyi taktik bertahan hidup yang telah berevolusi selama jutaan tahun hingga sekarang. Wah luar biasa sekali ya. Dan selanjutnya kita akan beralih nih teman-teman ya dengan topik menarik lainnya terkait dengan tonjolan yang ada pada mangkuk hotpot nih teman-teman. Kira-kira seperti apa sih dan kenapa nih kok bisa ada desain seperti itu? Yuk dengerin terus acara kita setelah selingan berikut ini. Halo teman-teman RTI, saya Evelyn Chang Chengling. Yuk dengarkan terus acara RTI Radio Taiwan Internasional.
ketika teman-teman berada di Taiwan, pasti hal yang gak pernah ketinggalan, baik kalian berada di Taiwan sebagai wisatawan, sebagai pelajar, maupun sebagai pekerja, adalah mencoba hotpot di Taiwan nih teman-teman. Dan tentu saja ketika kalian makan hotpot, kalian gak cuma dikasih panci kuah hotpotnya aja, tapi juga biasanya pasti akan dikasih mangkuk kecil khusus hotpot di sini. Tapi teman-teman ya, terkait dengan hotpot ini, kalian pernah perhatiin gak sih kalau desain dari mangkuk hotpotnya itu sebenarnya agak berbeda dengan model dari mangkuk-mangkuk lainnya? Kalau Kak Cindy itu pernah gak sih perhatiin apa sih kira-kira perbedaan dari desain mangkuk hotpot yang kecil itu dengan desain dari mangkuk-mangkuk yang biasa ada di restoran nih teman-teman? Nah, kalau di Taiwan itu ya teman-teman ya, mangkok hotpotnya itu nggak segede mangkok bakso nih ya teman-teman ya. Jadi memang sih ada main potnya atau pot utama nih. Untuk wadah si hotpot ini tentunya gede ya. Tapi untuk wadah kalian mengambil hotpot itu ataupun untuk wadah nasi, tentunya mangkoknya ini lebih kecil lagi ya teman-teman ya, seperti mangkok nasi di Taiwan pada umumnya. Dan biasanya mangkok itu terbuat dari plastik nih ya, ataupun plastik yang sangat tebal nih. Kenapa nggak dari logam? Tentu saja supaya tangan kalian nggak keselomot saat memegang mangkuk nasi itu. Dan ciri lainnya nih ya, mangkok hotpot di Taiwan itu juga biasanya sih berwarna gelap ya teman-teman ya. Entah ini Cindy juga nggak tahu kenapa, apakah supaya terlihat lebih bersih gitu ya. Kemudian biasanya juga ada tonjolan di pinggir mangkoknya. Nah, biasanya sih Cindy akan menggunakan tonjolan itu sebagai pegangan kalau Cindy ingin menyeruput sop di mangkok tersebut. Nah, kira-kira sama nggak sih seperti kalian semua berpikir kalau tepian dari tonjolan mangkuk itu emang buat pegangan doang? Atau sebenarnya ada misteri di baliknya, di mana ternyata pemanfaatnya itu adalah sedikit berbeda nih teman-teman. Oleh karena itu ya, terkait dengan desain dari mangkuk hotpot ini yang dimana jadi mangkuk kecilnya, itu sebenarnya nggak cuma kita aja nih yang memperhatikan ternyata emang desainnya berbeda dengan mangkuk-mangkuk yang lain ya, tapi juga warganet Taiwan. Dan bahkan beberapa waktu lalu ada warganet yang akhirnya bertanya nih di internet ya. Jadi dia penasaran sebenarnya apa sih tujuan dari tepi mangkuk yang menonjol di restoran-restoran hotpot tersebut. Dan tentu saja gara-gara netizen ini ya teman-teman ya, akhirnya jadilah terjadi sebuah diskusi yang cukup hangat nih di kalangan warganet Taiwan. Banyak sih sebenarnya yang banyak sih yang kemudian berkomentar kalau mereka ada yang telah makan hotpot selama lebih dari 30 tahun nih, tapi ternyata nggak pernah tahu loh jawabannya. Terus juga ada yang berkomentar, oh itu mungkin sebagai tatakan sumpit ya teman-teman ya. Jadi sumpitnya disenderkan di situ supaya nggak jatuh nantinya. Kemudian ada juga nih, seorang koki senior Jepang yang menjawab bahwa ternyata mangkok menonjol semacam ini disebut mangkok yang bisa digunakan untuk menelan air. Artinya bagaimana? Maksudnya untuk memudahkan pengguna memegang mangkuk untuk minum sup atau memiliki pegangan untuk dipegang saat mengisi sup supaya tangan kalian tidak terkena panas. Dan biasanya mangkok tersebut digunakan untuk menampung sup dan bukannya untuk menampung nasi. Wow, apakah jawaban dari koki Jepang ini benar ya teman-teman ya? Nah, mungkin ya kalian harus tahu dulu kronologinya seperti apa sih sampai akhirnya ada diskusi yang hangat di internet baru-baru ini. Ternyata seorang warganet Taiwan itu dia memposting ya foto mangkuk kecil yaitu di restoran hotpot yang ditumpuk nih, dan dia itu berbagi di platform sosial Threads ya. Kemudian warganet ini bertanya, kenapa sih kalau diperhatikan ternyata setiap mangkok kecil yang ada di restoran hotpot itu semuanya loh, ini nggak cuma sebagian besar ya, tapi semuanya nih menurut dia memiliki tepi yang menonjol. Dan dia jadi penasaran, apakah sebenarnya desain ini memiliki tujuan khusus atau sebenarnya biar cantik aja. Dan sebenarnya nyaman gak sih kalau model yang seperti itu dipakai untuk pegangan untuk makan, atau sebenarnya ternyata ini cocok untuk
ditaruh di mulut ketika mereka akan makan nasi nih. Karena kita tahu ya kalau orang Taiwan makan nasi itu kadang-kadang langsung dari mangkoknya gitu loh. Terus diseruput gitu pakai sumpit nih teman-teman ya. Aku sih kadang-kadang perhatiin sih orang Taiwan banyak yang makannya seperti itu. Karena ketika diambil pakai sumpit biasa, ternyata nasinya tetap aja selalu ketinggalan di dalam mangkok tersebut. Nah, jadinya dia bertanya-tanya nih terkait dengan hal tersebut. Tapi tentu aja pertanyaan ini kan akhirnya memicu orang-orang untuk berkomentar ya. Banyak yang berspekulasi seperti yang tadi udah disebutin sama Kak Cindy juga. Kalau ternyata tepi mangkok ini katanya kemungkinan ditinggiin untuk menghindari yang namanya luka bakar nih teman-teman. Tapi ada yang lain ya yang berkomentar selain itu ya. Banyak banget ya teman-teman ya yang berspekulasi. Nah, kalau orang-orang di Taiwan ini biasanya kalau makan nasi itu dengan tangan kiri ya. Dia memegang mangkoknya itu dengan ibu jari di pinggiran serta jari telunjuk itu di dasar mangkok nih teman-teman. Sehingga banyak sekali nih orang-orang yang menggunakan mangkok dengan tepian tonjolan tersebut supaya ibu jarinya ini nggak terkena sup nih saat makan, sehingga ibu jarinya ini tidak kepanasan ya teman-teman ya. Kemudian ternyata ya teman-teman ya ada juga loh warganet yang bilang kalau waktu dia masih kecil dia akan langsung menempelkan tempat atau tonjolan itu ke mulutnya saat makan supaya gampang nyeruput sup atau nasinya. Kemudian nih beberapa netizen juga berkata terus terang nih bahwa mereka telah menunggu jawaban ini seumur hidupnya ya. Karena memang sih ya terkadang banyak sekali nih benda-benda aneh di sekitar kita, cuman kita menganggap ya nggak apa-apa lah, mungkin emang kayak gitu desainnya ya teman-teman ya. Tapi juga penasaran nih. Tapi meskipun kita penasaran, kita nggak seuliau itu atau kita nggak seiseng itu nih untuk menanyakan kebenarannya kepada dunia nih teman-teman. Bukankah itu digunakan untuk mengoles saus barbecue nih, kata salah satu netizen yang lain. Jadi memang ya jawaban dari masing-masing warganet ini berbeda-beda ya teman-teman ya. Dan mereka juga pasti memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. Apakah persepsiku ini benar? Dan ternyata jeng ada loh yang berkomentar dan dia ternyata adalah seorang master chef alias koki yang sudah sangat berpengalaman nih, dimana dia mengaku kalau dia itu sudah berkecimpung dalam dunia kuliner Jepang selama lebih dari 20 tahun dan tinggal di Jepang juga selama 10 tahun. Dan menurutnya ternyata mangkuk hotpot yang ada di Taiwan itu berasal nih, desainnya ya maksudnya ya, berasal dari Jepang. Dan kalau di Jepang disebut sebagai tonshui yang pada dasarnya merupakan wadah yang diperlukan emang khusus nih untuk hidangan hotpot alias sup-sup panas. Dan mangkuk terkait ternyata kenapa ya ada tonjolannya, emang dirancang untuk digunakan untuk minum sup aja atau makanan panas dengan sup ya, berkuah lah intinya. Jadi kalau misalnya kalian mau makan buat soto bisa, buat rawon juga bisa. Tapi sebenarnya dia itu bukanlah tempat untuk makan nasi. Oleh karena itu, pengguna yang memiliki pegangan ini berarti harus menggunakannya dengan baik, yaitu memegang dan meminumnya dari tonjolan tersebut ya yang dikapit dengan jari tangan. Kemudian, kalau misalnya diperhatikan, meskipun kamu taruh supnya sampai penuh nih di mangkok tersebut, jangan khawatir karena bagian tersebut tidak akan menyentuh jari-jari Anda kalau kalian ambilnya pakai capitan dari ibu jari kamu, terus udah gitu ditaruhnya di tonjolan ini. Wah, bener banget Kak Linda. Wah, berarti ini ada beberapa warganet yang menggunakannya dengan benar ya teman-teman ya, dengan intuisi manusia nih teman-teman. Jadi ibu jari akan diletakkan di atas tonjolan tersebut, sementara jari telunjuk dan ketiga jari lainnya akan memegang dasar mangkok nih, sementara kalian menyeruput supnya. Kemudian ya, master koki tersebut juga menunjukkan bahwa sebenarnya dalam tata cara penyajian yang benar, pelayan itu nggak boleh ya menyentuh pegangannya, karena ya pegangannya itu kan disentuh oleh pelanggan gitu loh. Kemudian setelah makanan disajikan, 4 jari bawah di tangan kiri akan digunakan untuk menopang bagian bawah mangkuk, kemudian ibu jari akan digunakan untuk menopang tepinya, dan akhirnya mangkuk tersebut akan disajikan kepada para tamu atau diletakkan di depan para tamu. Dan menariknya lagi nih teman-teman, kalau kalian mau makan nasi, ternyata kalian harus menggunakan jenis mangkuk yang lain yang berbeda dengan mangkuk yang ada tonjolan ini.
Nah, ini menarik sekali ya teman-teman ya. Ini memberikan insight alias informasi baru sih buat aku sendiri nih Kak Cindy. Kalau Kak Cindy tuh gimana nih ya? Kayaknya juga oke nggak sih? Betul banget Kak Linda. Ini pertama kali Cindy juga tahu ya teman-teman, ada mangkok yang namanya mangkok tonsui nih teman-teman. Jadi ini juga sebagai tips ya, bila mana kalian pergi ke Jepang gitu ya, kalian nggak bingung dan akhirnya nanti diketawain sama warga lokal nih teman-teman. Karena kita di sini sudah kasih tahu cara pakainya yang benar. Ya, menarik ya teman-teman. Tapi karena sudah waktunya juga, oleh karena itu saya Linda Dan saya Cindy. pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih dan sampai jumpa di pekan mendatang. Dadah.